Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu supaya dilancarkan ya. Silakan KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sudah siap belajar? Tapi sebelum kita mulai, Ibu ingin melihat kepekaan kalian. Ya, kira-kira coba dilihat kanan kirinya, adakah teman-teman kita, teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Risma, Raska, Ferdi, Reza. Oh, cukup banyak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mereview lagi tuh materi ya, materi kemarin. Kita akan review materi kemarin. Coba ya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang Hindu Buddha. Nah, siapa yang masih ingat teori masuknya Hindu Buddha? Teori-teori masuknya Hindu Buddha? Angkat tangan dulu dong. Oke, silakan. Teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, teori arus balik, sama teori sama teori Sudra. Sudra. Betul? Beri tepuk tangan. Oke, betul. Yang lain gimana? Belajar nggak tadi malam? Belajar ya, betul. Jadi masuknya ajaran Hindu Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori atau pendapat dari para ahli sejarah ya. Ada 5 teori. Yang pertama teori Brahmana. Siapa kira-kira yang menyebarkan menurut teori Brahmana? Joseph Vanler itu orang atau sejarawannya yang menyebarkannya. Golongan apa? Brahmana, betul, atau pendeta. Kalau teori masuknya Waisya yang menyebarkan Hindu Buddha di Indonesia menurut teori Waisya itu siapa? N.J. Fromm itu sejarawannya. Orangnya dari Indianya tuh golongan apa? Waisya atau pedagang ya. Kalau arus balik, ayo masih ingat nggak? Teori arus balik. Teori arus balik. Teori arus balik. Angkat tangan. Pelajar dari Wijaya yang belajar di Indonesia, habis itu pulang ke Indonesia menyebarkan teori Brahmana. Oke, dengan kata lain kalau teori arus balik itu yang menyebarkan adalah orang Indonesianya sendiri. Pergi ke dia belajar Hindu dan Buddha, balik lagi ke Indonesia, kemudian menyebarkan. Oke, masih ingat ya berarti ya materi kemarin, dan tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. KPD-nya ya. Oke, itu nanti akan Ibu nilai dan nanti akan jadi catatan kalian, tambahan catatan ya. Oke, untuk hari ini silakan fokus ke depan. Nah, ini masih lanjutan materi kemarin. Ya, itu kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan masyarakatnya. Kemarin kan teori-teorinya tuh, kalau sekarang perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, ini ya materi yang akan kita pelajari. Kesepakatan kelas. Masih ingat nggak kesepakatan kelas? Dicatat nggak di buku? Dilihat, coba dilihat. Di halaman pertama, di tanda tangan. Ya, coba kesepakatan yang pertama apa? Oke, diperbolehkan ke toilet. Yang kedua, tidak boleh makan, minum boleh nggak? Oke, lanjut yang ketiga. Hebat, harus menghargai guru atau teman-teman yang sedang berbicara. Yang keempat,
PR maksimal 5 soal. Kalau ibu ngasih 6 soal gimana? Nggak boleh ya, itu hak kalian ya. Oke lah, yang lanjut apalagi? Ada tugas tambahan. Oke, yang kemarin udah pada ngerjain semua belum nih? Udah ya, alhamdulillah. Oke, semoga kesepakatan kelasnya tetap diinget ya. Lanjut, tujuan pembelajaran. Nah ini, jadi selama 80 menit ke depan, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah siswa dapat mengidentifikasi pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di masa lampau. Jadi kita akan belajar mencari informasi mengenai masyarakat zaman dulu tuh, masa kerajaan-kerajaan bagaimana ya. Yang kedua, siswa dapat menjabarkan peninggalan arsitektur sebagai bukti pengaruh agama Hindu-Buddha. Nah, kalau misalnya kalian di LKPD, kok bisa Bu tahu ada kerajaan ini? Kenapa kok bisa ada tahu kerajaan Kutai dan sebagainya? Itu berdasarkan hasil peninggalan, entah dia batu, entah dia buku dan sebagainya. Jadi sejarawan belajarnya dari itu bukti-buktinya. Nah, kita akan menelaah itu ya. Lanjut. Nah, ini manfaatnya supaya kalian lebih lebih bertanggung jawab, lebih peka terhadap pelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan manfaatnya. Jadi setelah kalian belajar sejarah nih tentang Hindu-Buddha, kita akan mengetahui bahwa bangsa Indonesia pada masa itu tuh sangat berjaya, maju dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain, hingga daerah kekuasaannya sangat luas, mencakup hampir seluruh Asia Tenggara. Jadi dulu Myanmar, Malaysia dan sebagainya itu menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan kita, gitu ya, ada di Indonesia. Dengan mengetahui hal tersebut bisa menimbulkan rasa optimisme bahwa kita bangsa Indonesia itu bisa berjaya lagi seperti dulu. Percaya nggak? Nah, gimana supaya Indonesia bisa berjaya lagi menurut kalian? Harus bagaimana? Masyarakatnya harus bagaimana? Mempelajari sejarah. Apalagi Fajar? Bertanggung jawab. Apalagi? Gak korupsi pemerintahnya. Apalagi? Pendidikan masyarakatnya ditingkatkan gitu supaya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Jangan dikit-dikit diekspor, dikit-dikit diekspor gitu. Emang sih kita dapat uang, tapi kan sumber daya alamnya kurang dimanfaatkan sama masyarakatnya gitu ya. Betul Dim? Oke, setuju Dim? Oke. Nah, ini dia. Sekarang mungkin ini hal yang baru menurut kalian. Ibu akan coba bermeditasi. Tahu meditasi? Biasanya kalian meditasi itu bagaimana sih? Pejamkan mata. Tarik nafas. Tarik nafas. Saya pasti bisa. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, cukup. Silakan dibuka matanya. Oke, gimana? Nah, tadi ada yang ketawa, nahan ketawa. Ya, ada yang benar-benar menikmati alunan musik, gitu kan, ngedengar suara buminya. Oke, siapa yang mau kira-kira setelah kalian mendengar hal tersebut apa yang ada di hati kalian? Adem, ya iyalah ademnya AC. Kira-kira apa? Ngantuk? Apalah? Tenang. Oh bener Dimas, alhamdulillah Dimas tenang. Apa Harun? Ngantuk. Ada lagi? Sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih Zia? Oh berarti Zia bener-bener fokus. Ya, keren ya. Oke, semoga setelah kita melakukan tadi namanya mindful listening. Jadi fokus pada diri kalian dan suara di sekitar, gitu ya. Jadi semakin siap belajar? Semakin siap belajar? Oke. Next. Ini dia pertanyaan pemantik. Ada yang tahu ini apa? Candi Borobudur.
Borobudur. Apakah kalian pernah berkunjung, melihat atau mendengar informasi mengenai situs Candi Borobudur? Pernah. Di mana? Di mana? Sosial media. Di mana? Oh, di internet. Ada yang langsung berkunjung? Ada yang pernah langsung berkunjung? Pernah? Ada di daerah mana sih di Indonesianya itu? Jogja, betul. Oh, bukan, di mana? Agak kananan. Atasannya lagi, belok kiri, belok kanan, puteran gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana proses kebudayaan dan keadaan masyarakat menurut kalian yang berlangsung di masa pendirian bangunan tersebut? Kira-kira masyarakatnya seperti apa sih ketika bangunannya didirikan menurut kalian? Gimana? Sehari? Woi, itu pakai. Kira-kira masyarakatnya menganut ajaran apa ya? Hindu ya? Hindu atau Buddha? Hindu atau Buddha? Buddha. Candi Borobudur itu Buddha, betul ya. Kemudian sebutkan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang kalian ketahui yang pernah berdiri di Indonesia. Prambanan. Apalagi? Majapahit. Apa? Kalasan. Kalasan. Kayak nama rumah makan ya. Apalagi? Dimas minta tolong duduknya yang bener. Nah, apalagi? Majapahit. Itu nama candi. Kalasan itu nama candi. Nama kerajaannya Sriwijaya, Singosari, Tarumanegara. Apalagi? Kalingga, Majapahit, Kutai. Apalagi? Kerajaan Bali. Ketemu di LKPD ada ya? Di LKS ada? Oke. Gajah Mada tuh nama tokohnya. Nah, jadi kurang lebih ada di yang kerajaan Hindu bercorak Hindu atau Buddha di Indonesia itu kurang lebih ada lebih dari 10-12an kerajaan. Cuman di LKPD kalian itu dibahas 9 kerajaan. Nah, untuk hari ini kita tidak membahas semua kerajaan karena kemungkinan waktunya nggak akan cukup. Jadi untuk hari ini kita fokus membahas 3 kerajaan saja yang bercorak Hindu atau Buddha. Yang pertama Kutai, kedua Tarumanegara, yang ketiga Sriwijaya. Ya, ada 3 kerajaan yang akan kita bahas. Kerajaan apa aja? Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara. Betul. Ada 3 kerajaan yang fokus akan kita gali informasinya hari ini. Nah, ini dia. Ada peta. Ada yang tahu ini peta Indonesia mana? Negara Indonesia. Yo, siapa yang mau nunjuk? Silakan maju, angkat tangannya maju. Yang sebelah belakang deh yang belum pernah, Sefa Arka, Fatir. Oke, Arka, silakan. Arka. Indonesia tuh yang mana sih? Daerah mana? Ini masuk Indonesia? Ini Indonesia. Ini? Indonesia. Ini? Indonesia. Oke, ini? Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk Arka. Keren. Bener loh. Betul ya. Jadi negara Indonesia itu cukup luas wilayahnya. Ini Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa. Ini Indonesia. Nah, yang kalian lihat coba ada warna apa aja sih garis-garis tanda panahnya? Warna merah dan hitam. Cuman ada 2 warna. Merah dan hitam. Yang merah itu coba lihat dari Cina, Tibet, apa tuh? Kemudian masuk ke Indonesia ya, Malaka. Oh, ini Malaka nih. Kalau jalur warna hitamnya dari ini India ya. India, terus mana lagi? Nepal, masuk ke Indonesia melalui Myanmar dan sebagainya. Nih, ini pembahasannya. Jadi yang kalian lihat itu adalah peta masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Kalau yang jalur darat itu yang warna hitam, ya, dikenal dengan jalur sutra. Jalur darat itu ada 2, jalur sutra utara yaitu dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea dan Jepang. Jalur sutra selatan dari India,
Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Betul. Nah, sedangkan yang warna hitamnya, ini merah ya, sorry ibu salah sebut ya. Yang ini merah, yang ini hitam. Kalau jalur lautnya adalah dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal. Nah, berarti kalau misalnya laut pakai kapal laut. Tapi kapal lautnya bukan kayak kapal laut sekarang ya. Pakai tenaga angin. Betul. Dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India, Tiongkok. Rute dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Nah, ini jalurnya ya. Nah, kalau nggak salah udah ibu kirim video untuk pembelajaran. Nah, karena Indonesia itu letaknya strategis, makanya bangsa-bangsa luar itu masuk ke Indonesia nya awal cuma visit doang, cuma apa namanya sementara. Nah, tapi selama bangsa India itu mampir ke Indonesia, mereka sambil menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha. Makanya di abad keempat, sampai abad ke-8 itu masyarakat Indonesia agamanya Hindu dan Buddha. Jadi belum Islam gitu ya. Lanjut, nah ini sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan ke Indonesia. Sama aja dengan perdagangan internasional, antar negara kan. Nah, berarti perdagangan internasional atau antar negara itu sudah dilakukan dari ratusan tahun yang lalu ya, dari buktinya perdagangan India dengan Indonesia. Selain berdagang juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ini contoh relief yang ada di Candi Borobudur, sebagian kecil reliefnya. Nah, lanjut, ini teorinya nggak akan ibu bahas karena kita sudah bahas kemarin ya. Jadi apa hubungannya sama peta tadi dengan teori? Kalau yang peta tadi itu kan menjelaskan bahwa Indonesia, bangsa India itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Ternyata setelah diselidikin, tidak cuma dari pedagang aja yang menyebarkan, melainkan dari pendeta, kemudian para kesatria itu raja-raja yang kalah perang, kemudian Waisya itu pedagang, arus balik adalah orang Indonesianya sendiri yang menyebarkan. Yang namanya teori itu orang yang membuat ya, itu berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Ini udah kita bahas kemarin. Ininya bukan K, ini C. Arca merupakan benda arkeologis hasil kebudayaan manusia yang berkaitan dengan media keagamaan. Nah, arca dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha. Jadi sejarah yang ada di buku kalian itu, kenapa kok si ini rajanya namanya ini dan sebagainya, itu dilihat dari ya peninggalan-peninggalan mereka. Nah, ini dia sumbernya, nanti akan kita gali lebih dalam lagi nanti di kelompok ya. Ada prasasti, kemudian kitab-kitab kuno, benda-benda arkeolog, dan sumber lainnya. Nah, ini ice breaking. Jadi sebelum nanti ibu akan jelaskan pembagian kelompoknya, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Supaya semangat terus. Ada yang tahu ini apa? Permen untuk apa? Nanti ya, jadi makan dulu ya. Oh, yang mana ya? Sikut. Pegang sikutnya. Sakit. Sakit. Sekat. Sekat. Sikut. Sikut. Sikat. Siapa yang dapat? Oke, Fikri, ini siapa yang dapat? Eca.
Siapa yang dapat? Oh, udah gincar. Siapa yang dapat? Resti. Siapa yang dapat? Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Di sini karena banyak yang tidak masuk, dengarkan, karena banyak yang tidak masuk, ada kelompok yang ibu gabung ya, karena memang nggak cukup kalau sedikit. Tugasnya adalah ibu akan bagikan LKPD per kelompok itu berbeda-beda, tapi pembahasannya sama, masih 3 kerajaan. Ya, cuman yang kelompok satu cari peninggalannya, yang kelompok yang satu mencari kira-kira di zaman modern saat ini masih nggak sih, gitu. Kemudian yang lainnya ada 2 kelompok lagi ngebahas mengenai kerajaan Kutai dan Tarumanegara aja. Sriwijaya berarti nanti minggu depan lagi ya, karena nggak cukup kelompoknya, gitu. Siap ya. Kelompok satu, siapa kelompok satu? Coba perwakilan kelompok aja deh maju. Perwakilan kelompok maju nak. 5 Tasya, Raffi, Resti, Harun, Dian. Kamu kelompok 6. Lah, iya, kan ibu ganti 6. Kamu kelompok berapa? 2. Kutai aja, Kutai. 5 Peta. Kelompok 1 Tarumanegara. Salah. Bener. Tarumanegara. Arka. Oh iya, kebalik berarti. Kebalik. Yang Kutai mana? Ini, Bu. Oh, tukeran sama siapa ya? Sama ini nih, sama Raye. Sini. Ya udah sih. Yang punya Dimas mana? Ini. Ya. Oke, silakan. Semuanya dapat selembar, satu orang dapat 1 lembar. Paham kan yang dicari tahu ini? Paham. Fungsinya apa zaman sekarang, dulu? Misalnya gini, candi itu bagian dari apa? Bangunan. Berarti di sini tulisnya bangunan. Di situ bangunan Candi Borobudur. Di sini baru candi, Bu. Ya baru contohnya Candi Borobudur. Deskripsinya gimana nih? Deskripsinya kayak Candi Borobudur yang terletak di sini gitu. Ya, jadi contohnya Candi Borobudur merupakan peninggalan dari kerajaan apa? Yang bercara apa dia? Tapi kamu carinya yang kerajaan itu loh, Kutai. Oke, silakan kelompok 2 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan hasil diskusi tentang kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang lain. Nama kerajaannya Kerajaan Kutai. Kerajaannya adalah Hindu ya. Fikri. Oke, Fikri mohon maaf bisa diulang yang penyebab runtuhnya, suaranya lebih keras. Oh, penyebab runtuhnya siapa? Oke, lebih keras ya. karena menurunnya kinerja kepemimpinan. Oke, berarti karena masalah kepemimpinannya akhirnya hancurlah kerajaannya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, duduknya saya yang punya. Nah, kemudian yang tadi ternyata bahasa yang kita gunakan sehari-hari, contohnya agama, kemudian baca, apa lagi?
Apa? Bagai atau bermacam-macam. Terus apa lagi? Aksara atau tulisan itu sebenarnya adalah bahasa dari bahasa Sanskerta. Nah ini ya, tolong fokus ya biar nanti nggak salah nanya lagi, pinter ya. Jadi kelompok 6 ya, 6 itu ngebahas mengenai peninggalan yang masih digunakan sampai sekarang gitu ya. Ada bahasa, kemudian apalagi candi itu bangunan ya. Kemudian ada apalagi seni ukir. Kalau seni ukir sama candi itu digunakan sebagai apa saat ini? Sarana pembelajaran dan pariwisata. Satu penanya saja. Oh iya, tapi cukup satu ya. Oke, terima kasih Rafli. Boleh ditutup? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk kita semua kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Terima kasih untuk anak-anak Bu Guru yang luar biasa ya. Kurang dari 15 menit beres tugasnya. Nah, sekarang udah di penghujung yaitu oh iya. Asal buasa Bu. Oh, udah presentasi udah ya. Menyimpulkan, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Yo, tadi kegiatan kita ngapain aja? Ternyata di Indonesia itu dari 3 kerajaan aja banyak banget peninggalan-peninggalannya. Mulai dari batu-batuannya, bangunannya, bahasanya, keseniannya. Bisa dibaca bareng-bareng kesimpulannya. Nah ini, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, agama, dan politik Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepercayaan. Peninggalan sejarahnya meskipun demikian, kerajaan Islam Oke, ini adalah kesimpulannya. Jadi sebelum digantikan dengan kerajaan Islam, nanti kita belajar setelah ini kita belajar Islam. Ternyata masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah menganut ajaran Hindu dan Buddha. Ternyata kita punya dampak dari India ya. Tahu dangdut? Lagu dangdut tahu? Itu kan sebenarnya bagian dari India juga, dari negara India bawaan. Tuh, siapa yang suka dangdut? Oke, sekarang refleksi. Nah, ada 2 pertanyaan yang harus kalian bagaimana perasaanmu? Apakah senangkah? Ataukah sedihkah? Ya, kerajaan apa aja yang tadi kita pelajari? Oke, orang pertama adalah Afif dan Viko. Yang di sebelah sini dulu. Lagi Ibu akan bacakan paling banyak apa nih? Ada yang B aja, senang. Senang, menyenangkan, ngantuk, senang, menyenangkan. Apalagi nih, happy, sangat asyik, senang. Materi hal baru apa yang sudah kalian pelajari? Di sini ada bisa mengetahui tentang peninggalan-peninggalan, letak kerajaan dan lain-lain. Oh, aku belajar tentang kerajaan Indonesia. Oke. Oh, nggak usah. Oh, punya Rafa mana ya? Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya. Jangan lupa minggu depan kita belajar 3 kerajaan lagi. Boleh dicatat Sriwijaya, Pajajaran, dan kerajaan yang minggu depan akan kita pelajari ya. Sriwijaya, kerajaan yang akan dipelajari minggu depan. Sriwijaya, Pajajaran, dan Majapahit. Majapahit? Nggak ada mas.
Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit. Kalau nggak salah video yang ibu share itu udah semua kerajaan, jadi nanti dibaca lagi, ditonton lagi aja ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Boleh KM dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.